ada bunyi alarm saya ya, jam 9 sama jam 10 kurang 15 alarm saya udah bunyi lagi. Terus subuh jam 2:17 sampai jam 3 subuh itu alarm saya selalu bunyi. Nah, itu hal-hal kecil yang kita mulai gitu ya, dicatat ya. Bahwasanya saya jam segini mau tidur, nanti jam segini saya mau bangun mandi, jam segini saya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal kecil itu dicatat. Hari ini saya mau menggunakan baju yang lebih tertutup, dadanya tidak terbuka, pahanya tidak dibuka gitu ya. Terus saya nanti mau ke tempat ibadah, mau membersihkan diri saya dulu dengan rambut yang rapi, wajah yang rapi, baju yang rapi ya, dengan saya melepas sendal saya gitu ya, karena tempat ibadah adalah tempat di mana Tuhan ada di situ gitu ya. Tuhan itu ada di mana-mana, maksudnya itu adalah rumah Tuhan yang kita datangi ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mau melepas sendal saya akan mengikuti peraturan-peraturan dari apa yang saya imani. Nah, catat dari hal-hal kecil itu tadi gitu ya. Hari ini saya mau mengucapkan kata-kata positif gitu ya. Kalau selama 30 hari, kalau saya 30 hari ini melanggar satu hari saja tidak bisa mengucapkan kata-kata positif, maka saya ulang lagi dari awal. Nah, itu hal-hal kecil ya, seperti itu dicatat, dilatih gitu ya. Terus lanjut, saya 15 menit lagi ya teman-teman ya, 15 menit lagi saya turun. Bang Ahmad, Masya Allah. Iya ya Bang De ya. Oke, kita lanjut di poin kelimanya. Tadi di nomor 5 masih ke nomor 5 poin ke 3 ya. Catat perkembangan diri. Terus di nomor 6 nya ya, ini penutupannya udah selesai kita. Jadi di penutupan ya teman-teman ya, hijrah itu bukan tentang kesempurnaan. Nah, ini yang sering saya sampaikan juga ya. Bukan berarti kita sudah berhijrah, kita menjadi sempurna, orang yang paling baik, orang yang paling suci dan tak ada dosa gitu. Enggak, ya. Jadi justru hijrah itu kita dari ketidakbaik terus berproses menjadi memperbaiki diri kita. Ya. Dari hal-hal yang tadi tidak baik, gimana nih? Kok aku udah melakukan tidak baik, gimana caranya untuk menjadi pribadi yang lebih baik nih, gitu kan? Nah, terkadang kan ada godaan-godaan lagi untuk kembali ke situ, balik lagi gitu. Nah, kebanyakan orang-orang di sana ya, jangankan mereka yang sedang berhijrah, mereka yang sudah di tempat itu, mereka merasa mereka lebih baik daripada orang yang dihujatnya, dihina, dicaci makinya, sementara mereka lupa dengan internal mereka sendiri. Ternyata mereka ini lebih hina daripada orang yang dihinakan gitu ya. Jadi orang berhijrah itu bukan berarti dia sempurna ya, bukan tentang kesempurnaan, bukan, tapi sedang berproses menjadi lebih baik lagi gitu ya. Terus poin keduanya, menjadi versi terbaik dari hijrah, dari hati. Jadi hijrah itu menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Ya, hijrah itu berbicara menjadi versi yang terbaik daripada diri kita, mulai dari hati. Karena kalau hati kita baik, maka insya Allah kita akan dituntun menjadi lebih baik lagi dari bahasanya tadi ya, penglihatannya, pendengarannya, pemikirannya, akalnya, terus tindakannya, sentuhan tangannya, dan langkah kakinya ya. Terus di poin ketiganya, lingkungan dan pergaulan dalam proses hijrah itu penting. Nah, ini juga sudah saya bahas kemarin ya. Lingkungan dan pergaulan dalam berproses hijrah itu sangat penting. Jadi lingkungan itu bukan faktor penentu. Oh ya, makasih. Ya, makasih ya. Jadi hijrah itu bukan lingkungan itu bukan faktor penentu, tapi 90% ya, lingkungan itu faktor pendukung. Maka dengan siapa kita bergaul akan jadi seperti mereka gitu. Hati-hati berteman. Kalau misalnya ada temennya suka
maksiat, suka zina, tinggalkan. Suka bergosip, ya, suka menghina orang lain, mencaci maki orang lain, suka membuka aib saudaranya, ya, menyerang saudaranya, tinggalin yang seperti itu, gitu ya. Tidak baik gitu ya. Oke, lanjut. Jadi penting sekali ya, saya ingatkan kembali lagi ya, lingkungan itu faktor pendukung ya. 90% kita berteman dengan siapa, maka kita jadi seperti mereka. Jadi cari lingkungan yang baik. Nah, terus poin keempatnya, menjaga hati kita tetap kuat ya. Bagaimana caranya menjaga hati kita tetap kuat ya? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemilik hati kita ya. Dekatkan diri kita kepada firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala ya. Dekatkan diri kita dengan perbuatan ya, paksa diri kita untuk melakukan dengan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi. Jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah benci gitu ya. Nah, jadi seperti itu, jaga hati ya. Kalau misalnya ini lagi nggak bagus nih, dia kok bisa ya live-nya sampai jutaan, sampai ribuan gitu, yang nonton sampai jutaan, kok aku nggak bisa ya? Kenapa si Lisa lebih banyak followersnya? Kok aku nggak bisa sama seperti dia ya? Kok dia cerdas ya? Nah, itu kan tidak baik. Nah, latih diri untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi jaga hatinya dengan cara, oh masya Allah, dia ternyata belajar ya, makanya bisa sebaik itu. Dia ternyata bergaul dengan orang-orang yang baik, yang selalu mengingatkan dia. Oh ternyata dia melanjutkan pendidikannya ya. Oh sekarang dia itu bukan hanya sekedar menjadi mahasiswa, tapi dia juga memberikan arahan dan pembinaan kepada para mualaf, memberikan arahan pembinaan juga kepada anak-anak fakultas hukum kayak gitu ya. Oh ternyata dia ini bukan hanya sekadar pembantu biasa, ternyata dia pembantu negara, dia ternyata karyawan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi latih terus diri untuk berpikiran positif gitu ya. Jangan ada yang typing, Kak Lisa Tuhan COD, jangan ya. Jangan begitu teman-teman, Tuhan tidak bisa di COD. Tuhan itu ada di mana-mana gitu ya. Terkecuali di WC. Ya, beda kalau misalnya kamu tadi memuliakan kayu bakar atau kayu api unggun ini tadi, kamu bawa di WC juga nggak apa-apa kan gitu ya. Oke lanjut. Nah udah selesai kita nih. Oke, hijrah dan mental hati kita, menjaga hati kita tetap kuat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini pembahasan dari kemarin 2 hari ternyata kita bahasnya ya, Masya Allah cukup panjang. Saya ulang ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, untuk apa sih berhijrah itu? Berhijrah itu ada langkah-langkahnya, dan mulai dari awalnya tantangan dan step by stepnya. Yang itu ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama itu apa itu hijrah gitu kan. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tapi pindah keadaan, bukan pindah keyakinan, bukan hanya pindah keyakinan, tapi juga bisa dikatakan dari perbuatan tidak baik terus menjadi pribadi lebih baik, itu juga hijrah ya. Terus yang tadinya nggak suka ibadah menjadi suka ibadah, memperbaiki akhlaknya ya kan, memperbaiki pergaulannya, dan juga memperbaiki gaya hidupnya, itu juga berhijrah. Terus yang ketiga, langkah awal hijrah itu apa aja kan gitu ya. Nah poin pertamanya, niatkan karena apa nih? Niatnya dulu diperbaiki, yaitu niat kita karena Allah. Poin keduanya itu mulai dari hal kecil yang bisa dijaga. Terus poin ketiganya, mencari lingkungan yang mendukungkan, pergi saja pergi. Oke, yang keempat ya, tantangan hijrah nih. Tantangan hijrah itu juga ada tantangannya, seperti tadi yang udah kita jelaskan. Nah, godaan untuk kembali lagi dengan kebiasaan lama kita ya, dengan lingkungan lama kita ya, dengan pergaulan lama tadi ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Nah, terus poin keduanya, komentar negatif dari orang-orang sekitar. Nah, itu juga seperti mungkin teman-teman masih ada nih di sini melihat komentar-komentar yang negatif dari orang-orang yang tidak suka kita berhijrah atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya.
Terus di poin ketiga, rasa tidak konsisten gitu. Bahkan ini saya tadi ya komentar yang negatif, bukan hanya komentar yang negatif, bahkan ada hinaan, cacian makian dan juga fitnahan ya teman-teman ya, seperti yang terjadi pada diri saya saat ini. Tuh ada yang memfitnah ya, menghujat, mencaci, memaki saya, bahkan terang-terangan ya, komentar yang mengandung sara, terus mengancam dan lain sebagainya, mengadu domba antara suku, ras dan juga agama. Nauzubillah ya, summa nauzubillah min zalik. Nauzubillah ya, summa nauzubillah min zalik. Tantang ya kepada saudara meninggalkan kebiasaan buruk untuk menjadi lebih baik lagi. Minta doanya semoga orang-orang yang sedang berproses berhijrah ini menjadi pribadi lebih baik dan istiqomah di jalannya Allah. Di poin ketiganya, rasa tidak konsisten. Gimana kita menjaga kekonsistenan kita dalam berhijrah ini tadi ya? Solusinya adalah sabar, punya teman-teman yang baik, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di kelimanya, nomor 5-nya itu kita konsisten dalam berhijrah. Gimana caranya kan gitu ya? Nah, itu istiqomah ya. Poin pertamanya istiqomah. Lebih penting rutinitas kecil harian yang berdampak baik atau positif gitu ya. Nah, poin ketiganya catat perkembangan diri kita gitu ya. Terus yang kelimanya kita penutup nih Bang Deh. Nah, ini penutupnya tadi ya teman-teman, diingatkan kembali ini, hijrah bukan tentang kesempurnaan, tapi kita sedang berproses. Poin keduanya, menjadi versi terbaik dari diri kita, hijrah dari hati yang lebih baik gitu ya, dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Ini kan sebenarnya hijrah itu perjalanan spiritual ya, dari hati ya. Oke, kita lanjut. Terus poin ketiganya, hijrah tuh tanpa drama gitu ya. Bukan seperti yang kamu dari ini ke ini, kamu dari ini ke ini, kamu banyak agama, kamu dari banyak keyakinan, terus kamu menipu, membohong. Nah, itu drama-drama fitnahan orang yang tidak suka dengan kita berhijrah ya teman-teman ya. Saya mengenal dia gitu ya, saya mengenal dia, Nang DJ, saya mengenal dia, saya tetangga dia, saya kecil sama-sama dia gitu, saya semakan seminum. Itu drama-drama fitnahan dari orang-orang yang membenci kita yang sedang berhijrah gitu ya. Itu drama-drama mereka. Jangan terkecoh dengan drama mereka, biarkan mereka berkoar, kita tetap terus jalan gitu ya. Mereka berkoar, kita mental health kita, jadi menjaga hati sehat dan terus istiqomah di jalannya Allah gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang tidak banyak saya sampaikan ini bermanfaat, bisa diambil pelajaran ya, bisa menambah kekuatan darah itu tadi ya. Kita setidaknya udah ada gambaran, oh ternyata nanti step by stepnya seperti ini. Kalau dulu saya nggak tahu teman-teman ya, jadi sempat mengeluh juga, ada tantangan-tantangan begitu saya mengeluh saat mengambil keputusan, saya takut. Nah, kenapa? Karena saya belum tahu, belum sampai saya di situ dulu. Nah, teman-teman yang lagi berproses hijrah dan melihat video ini, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah gitu. Jadi kita udah bisa sharing dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita, sudah bisa belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang sudah melewati proses itu tadi.